saya bikin polling tuh. Pertanyaannya adalah setelah MK memiliki ketua yang baru, Dr. Soehartoyo, apakah Anda percaya MK akan netral seandainya ada permohonan sengketa pemilu? Percayanya 8% cuma Pak Ketua. Bahwa MK bakal netral itu 8% cuma yang percaya. Yang tidak percaya, unfortunately 72%. Dan yang ragu-ragu 20%. Pertanyaan saya kepada Pak Ketua, apa taktik atau strategi, apa trik atau apapun kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK ini yang menurut saya berat sekali untuk dikembalikan. Baik, silakan Bapak. Saya akan buktikan bahwa bagaimana 8% itu kemudian bisa saya buktikan bahwa argumen itu atau data itu kemudian menjadi tidak benar ketika nanti MK menangani perkara sengketa 8% Pak, 70%. 70 kan yang ragu tadi. 8 Pak. Yang percaya. Iya, makanya 8%. Makanya mungkin mereka punya pandangan, berarti kan persoalannya bukan figur sayanya, atau kalau figur sayanya berarti pikiran saya bahwa ini harusnya lebih ya Pak. Mereka punya figur lain di MK itu yang sebenarnya bisa lebih baik dari saya. Kalau realnya kan susah, soal independensi itu kan sesuatu yang abstrak kan. Konkretnya baru actionnya ketika kami sudah menjalankan proses itu dan kemudian menjatuhkan putusan, nanti baru bisa dinilai putusan itu. Itu tentu anda mau protes. Apa bedanya logika dengan halusinasi? Apa bedanya dengkulmu dengan otakmu? Itu aja. Oke, saya kenal Saldi, saya kenal Arif, saya kenal Bu Eni, tapi saya nggak kenal Soehartoyo. Itu masalahnya kan. Yang tadinya mempromosikan diri sebagai tokoh moral di situ kan Soehartoyo bolak-balik semua media mengatakan akan ada sesuatu keputusan yang bermakna bahwa ini akibat dari keadaan cawe-cawe segala macam itu. Jadi dari awal dia mensponsori ide bahwa keputusan akan ethically proved, akan punya moral. Dia pindah tuh. Jadi artinya tiga ini sebenarnya ditipu oleh Soehartoyo. Kan Soehartoyo kasih sinyal bahwa kita disenting ya, Soehartoyo pindah tuh. Coba kalau seandainya cerita seperti itu kan harus ada dasar dari faktanya. Ini kan narasi yang kemudian ini bukan soal dasar fakta. Kalau fakta memang itu faktanya. Justru karena faktanya itu mencurigakan dan saya sekarang mesti pakai logika saya. Itu tentu anda mau protes. Apa bedanya logika dengan halusinasi? Apa bedanya dengkulmu dengan otakmu? Itu aja. Nah, ini pertanyaan saya serius. Pertanyaan saya serius. Apa bedanya ketika anda mengatakan saya harus fair juga? Oke, saya jawab ya. Bayangkan misalnya, kalau saya nggak terangkan itu, kendati dalam status halusinasi itu, semua orang puja-puji itu. Belakangan nanti akan ada yang nulis buku misalnya Now It Can Be Told, bahwa ternyata rekayasa itu diam-diam tanpa disadari oleh tiga hakim itu dikunci di dalam halusinasi itu. Jadi tiga hakim ini dibuat halu oleh Jokowi. Mereka ini korban halusinasi Jokowi. Nah, tahu nggak jalan pikirannya tuh? Secara normal kita puji, tentu saya akan puji itu. Tetapi ini soal politik. Do think the unthinkable. Itu yang kita sebut halusinasi, bukan reasoning. Silakan berasumsi di situ. Ya, bukan begini. Kalau seandainya kemudian apa yang diceritakan bukan berbasis fakta, maka itu kalau nggak halusinasi, asumsi. Gini ya. Kalau faktanya ada, ngapain kita mesti pakai otak? Data itu sendiri bicara. Justru karena saya nggak percaya data itu, saya coba cari hermeneutiksnya di situ. Kan saya mau terangin dengan cara lain kan? Nangkap nggak, Aiman? Iya. Kalau belum saya tambahin kuliah buat kamu. ini begitu dong cara berpikirnya kan? Kan ada hukum di situ dipakai sebagai keterangan. Sebelumnya dalam kasus apa? Saldi Isra juga dissenting opinion soal 90 kan dia dissenting juga kan? Iya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa Soehartoyo dissenting. Iya. Putusan 90 mereka dissenting, tetapi tetap minoritas kan? Demi apa? Demi memperlihatkan bahwa tidak ada pengendalian absolut
terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang sekarang juga begitu. Hanya untuk pencitraan bahwa mahkamah ini tidak dikendalikan oleh seseorang yang ada di film Dirty Vote. Jadi Jokowi mengatakan ada dirty vote, ada dirty hand, tapi tidak ada dirty mind. Kalau mau absolut kan dikendalikan semua kan. Apa susahnya Pak Jokowi kendalikan itu semua, Pak? Tetapi dia mesti kasih semacam sensasi bahwa di dalam putusan itu tidak ada pengendalian. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan pertama buat teman saya Haji Margarito Kamis. Oh belum Haji? Belum Haji. Dia aja tuh. Tapi yang jelas hari ini hari Kamis, ya kan? Karena itu menyala beliau. Pertanyaan pertama adalah, tadi beliau mengatakan soal risalah, ya, risalah Undang-Undang Dasar 1945, proses amandemen, yang beliau katakan bahwa kalau kita lihat risalah itu beda antara pemilihan umum dan pilkada. Tadi begitu ya, kurang lebih ada Slamet Effendi Yusuf dan lain sebagainya. Ini ada risalah, ini ada putusan MK. Putusan terakhir tentunya yang kita acu. Putusan tahun 2022 nomor 85. Kalau ada dua hal itu, kita tahu kan itu short untuk interpretasi konstitusi. Kalau ada risalah yang Anda yakini dan kemudian ada putusan, mana yang akan Anda acu kalau Anda kemudian harus menafsirkan sebuah ketentuan? Itu satu. Yang berikutnya adalah Anda mengatakan bahwa tidak ada ketentuan lain di dalam undang-undang pilkada itu soal penentuan penjabat. Pokoknya presiden bisa menggunakan implied power-nya untuk menunjuk siapapun yang dia mau. Begitu ya? Kurang lebih. Pertanyaan saya, apakah soal penjabat ini eksis juga ketentuan pasal 18 yang mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis? Ya, kalau demokratis kan tidak bisa sembarangan. Apakah eksis juga? Yang kedua, apakah tidak eksis juga, tidak eksis yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government dalam penunjukan setiap penjabat? Di situ kan ada juga prinsip-prinsip transparansi, terbuka dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ada perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 15 PUU 2022 ya, dan 67 2021 meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada yang transparan, akuntabel dan demokratis terkait juga dengan pembentukan atau pemilihan penjabat-penjabat tersebut. Apakah putusan tersebut diabaikan saja karena saya punya implied power sebagai Presiden Republik Indonesia? Itu pertanyaan saya, Pak yang belum haji, Saudara Margarito Kamis. Terima kasih. Dari yang lain cukup? Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan. Tadi saudara ahli menyatakan bahwa pilkada itu tidak bisa disamakan dengan pemilu. Padahal Mahkamah Konstitusi itu adalah final interpretation of constitution, adalah tafsir final terhadap konstitusi adalah di Mahkamah Konstitusi. Baik dari putusan 55 sudah tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Dalam perkara 85 pun ditegaskan bahwa tafsir atas UUD 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah itu secara tegas. Kenapa masih ada perbedaan dengan tafsir yang sudah final dari Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah dalam penutup tadi seolah-olah Mahkamah dipaksa hanya mengadili angka-angka.
Karena ini berbeda dengan pilkada, berbeda dengan apa, padahal dari tradisi putusan Mahkamah Konstitusi dari pemilu 2024, 29, 2014, Mahkamah juga mempertimbangkan hal-hal yang sudah bersifat kualitatif. Apakah forum ini akan memaksa kembali Mahkamah? Apakah ahli memaksa Mahkamah untuk kembali kepada Mahkamah kalkulator? Apakah ahli akan memaksa Mahkamah ketika kami menhujahkan, mendalilkan fakta-fakta ada pelanggaran serius terhadap konstitusi? Pelanggaran serius mana telah sungguh-sungguh merobek dan mengancam runtuhnya demokrasi konstitusional kita. Yang mulia, saya ini adalah pelaku 98. Pertanyaannya Pak Wakil. Pertanyaannya adalah, banyak penyimpangan hari ini terhadap spirit reformasi di depan mata adalah terjadinya mobilisasi struktur kekuasaan dari tentara, polisi. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaan adalah, apakah Mahkamah Konstitusi dibiarkan ada pelanggaran yang amat serius terhadap konstitusi, ancaman terhadap demokrasi konstitusional kita? Apakah kemudian ancaman dari kampus-kampus untuk pengadilan jalan atau kita biarkan? Pertanyaannya berkaitan dengan hujah dari yang disampaikan oleh ahli yang kedua itu, Prof. Hoir tadi, ada Hoiri, berkaitan dengan Darul Mafasid Muqaddamun alal Jalbil Masolih. Di depan kita ada nampak kerusakan yang luar biasa. Apakah ahli akan membiarkan, meminta Mahkamah Konstitusi untuk membiarkan kerusakan yang luar biasa itu? Itulah Ya, yang sudah cukup mungkin ya. ahli jelaskan. Terima kasih. Baik, itu teman Pak Wakil Kamal pakai kacamata hitam sakit? Oh. Kalau sakit tidak apa-apa. Iya. Kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat. Ya, silakan dipakai kalau sakit. Dari pemohon 2, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli Margarito ini karena ketutupan nama tiang ini, nama mimbar ini. Ya, sidang Mahkamah Konstitusi masih berlangsung saat ini, ya, dalam internal mereka sedang menguji materi dan juga saksi-saksi ahli yang sudah dihadirkan dalam beberapa sidang belakangan ini. Dan pada tanggal 22, tinggal beberapa hari lagi, kita akan melihat bagaimana suatu keputusan itu, apakah mengabulkan gugatan 01 dan 03, atau justru menolak semuanya, atau dengan mengabulkan namun memberi catatan, atau menolak dengan memberi catatan. Nah, ini penantian masyarakat tentu sedang penasaran tentang putusan Mahkamah Konstitusi nanti seperti apa tentang gugatan sengketa Pilpres ini. Nah, Yusril, kubu Anies dan Ganjar gagal buktikan kecurangan pemilu di sidang Mahkamah Konstitusi. Menurut Yusril, tidak ada kecurangan atau gagal membuktikan. Ya. Tapi persoalannya adalah bukan soal kecurangan yang terjadi saat pemilu itu, tetapi apa yang membuat Prabowo Subianto ini menjadi menang. Ya, karena itu penting. Kalau dia menang karena adanya campur tangan penguasa, itu berarti kan ada kecurangan. Kecurangannya bukan terletak pada angka-angka, tetapi terletak pada algoritma. Ya kan, algoritma yang membentuk pilihan masyarakat itu, mengarahkan pilihan masyarakat itu kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ya, itu yang saya tangkap dari gugatan 01 dan 03 ya. Oke, Ketua Tim Pembelaan Pak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Insah Mahendra, mengatakan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD gagal membuktikan kecurangan pemilu 2024, nepotisme hingga penyalahgunaan bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut dia, saksi dan ahli yang dihadirkan kubu Anies dan Ganjar juga gagal membuktikan kecurangan pemilu seperti yang mereka tuduhkan. Nah, adapun kubu Anies dan Ganjar merupakan pemohon dalam persidangan ini, mereka meminta pemilu diulang dan pencalonan Prabowo Gibran dianggap tidak sah. Dalam pokok perkara, kami berkesimpulan para pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam positanya, yakni terjadinya berbagai pelanggaran, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan, baik dengan cara melakukan nepotisme, penyalahgunaan bansos, maupun pengerahan pejabat kepala daerah secara TSM terstruktur, sistematis, dan masif. Saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan tersebut. Yusril menjelaskan petitum yang diajukan oleh kedua pemohon ingin Pilpres 2024 diulang dan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Tidak ada dasarnya dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, kata dia, permohonan dalam petitum itu tidak beralasan hukum sehingga layak untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yusril pun meminta MK menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 secara sah menurut hukum. Terakhir, dalam pokok perkara, kami mohon agar MK menyatakan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif tanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan tetap berlaku, ujarnya. Dengan demikian, perolehan suara terbanyak yaitu 96.214.692 suara atau 58,59% dari suara sah dalam Pilpres yang diperoleh pasangan calon Prabowo Gibran adalah sah menurut hukum, kata Yusril. Kemudian Yusril berharap dengan kesimpulan yang pihaknya kemukakan tersebut, maka rangkaian Pilpres 2024 bisa selesai. Dia menyebut Prabowo Gibran tinggal menunggu untuk dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Dengan putusan seperti yang kami kemukakan itu, kami berharap seluruh rangkaian Pilpres telah selesai. Pasangan Prabowo Gibran tinggal menunggu pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden oleh MPR tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Adapun proses sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sudah masuk tahap akhir. Majelis Hakim Konstitusi sudah memulai rapat permusyawaratan hakim RPH secara maraton sejak sidang pamungkas digelar pada Jumat 5 April 2024. Setelah penyerahan kesimpulan pada Selasa besok, MK dijadwalkan membacakan putusan atas sengketa Pilpres 2024 paling lambat pada Senin 22 April 2024. Jadi teman-teman, kita tunggu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sebuah putusan. Saya yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara ini dalam rangka mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu sendiri, dan harus mempertimbangkan bagaimana Mahkamah Konstitusi selama ini sudah hancur penilaiannya oleh masyarakat ketika Anwar Usman menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi, ketua, ketika saat itu memberikan
sebuah keputusan dalam gugatan umur ya minimal calon presiden dan wakil presiden yang mengakibatkan Gibran diloloskan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman. Masyarakat menilai bahwa ketua atau Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah keluarga, mahkamah komedi dan seterusnya. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi menurun dan inilah kesempatan untuk menaikin daya kepercayaan dari masyarakat itu terhadap Mahkamah Konstitusi ya.